Ya, Shalom, selamat pagi callers dimanapun Anda berada hari ini. Kita memulai sesuatu yang mengesankan bagi Tuhan karena kita memulai sesuatu dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan hadirat Tuhan. Sebab banyak orang berkata awal tidak menentukan karena akhir yang menentukan. Tapi itu tidak menjadi sebuah catatan yang terlalu kuat karena seringkali awal itu juga menentukan perjalanan kita selanjutnya. Contoh dalam pertandingan estafet ya. Kebanyakan yang menang bukan hanya di akhir, bagaimana mereka orang-orang yang hebat, pelari-pelari hebat itu selalu ditaruh yang pertama dan yang terakhir. Jadi ternyata pertama itu sangat menentukan bagi akhir perjalanan kita. Nah, hari ini kita akan memulai hari kita dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Nah, tema kita hari ini kita belajar tentang siapa sih umat yang dikenal oleh Tuhannya. Setiap orang percaya kalau ditanya kenal Tuhan, kenal. Tapi ditanya Tuhan kenal kita enggak? Nah, itu menjadi pertanyaan yang sangat miris ya, karena tidak semua orang itu ternyata dalam tanda petik dikenal Tuhan. Nah, kita akan lihat umat yang dikenal Tuhan itu seperti apa. Saya bantu baca Bapak Ibu untuk baca Alkitab kita di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 24. Ini bukan kelas biasa saja ayat ini, tetapi kelas ini kelas pelayan-pelayan Tuhan yang hebat ya. Matius 7 ayat 20 mulai ayat yang ke-21 sampai 24. Pak Pendeta Domingus sudah dapat ayatnya? Masih cari ya? Oke. Oke, Alkitab kita berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, away from here you evildoers. Kok bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris harusnya. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat ini menjadi tolak ukur kedalaman kita dikenal Tuhan ya. Karena Alkitab saya bilang, pada hari terakhir banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tetapi mata mereka terkejut, telinga mereka terhentak ketika Tuhan berkata, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal kamu. Nah, kita akan lihat dengan secara sepintas, memahami dan mengerti ayat ini, siapa sebenarnya umat yang dikenal Allah. Kita seringkali menilai bahwa umat yang dikenal Allah, parameternya, barometernya, ukurannya, standarnya adalah seberapa banyak dia kerja buat Tuhan. Melakukan mujizat, melakukan bernubuat, mengusir setan, segala macam. Itu bicara tentang apa yang kita lakukan buat Tuhan. Ya, kita seringkali mengukur orang itu saleh dengan apa yang dia lakukannya. Tapi Alkitab saya bilang itu bukan parameter yang seperti Tuhan kehendaki. Saya percaya level yang dimaksud dengan ayat 22 yang bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat bukan level Kristen yang anak-anak, tetapi Kristen yang bisa melakukan banyak perkara. Tapi sekali lagi yang membuat Tuhan mengenal bukan apa yang dia lakukan. Sebab Alkitab saya dalam ayat yang ke-21, ayat 19 bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bicara melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, saya percaya hampir tidak ada yang paralel dengan kedagingan. Yang Tuhan membuat mengenal kita bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Dalam bahasa sederhananya supaya saudara bisa memahami dengan simpel begini. Orang yang dikenal Tuhan bukan orang yang kerja buat Tuhan, melakukan segala perkara. Tapi orang yang Tuhan kenal adalah orang yang siap dikerjain Tuhan.
Artinya apa dikerjain Tuhan? Kita tunduk kepada kehendak Tuhan sekalipun kemauan kita berbeda dengan kehendak Allah. Ya, contohnya, beberapa waktu lalu kita sempat bahas tentang seorang hamba Tuhan namanya Hosea. Dia menikah dengan perempuan pelacur, perempuan sundal namanya Gomer binti Diblaim. Tuhan bilang ambil perempuan itu dari persundalannya dan diangkat menjadi istri. Saya rasa ini bukan kemauan Hosea menikah dengan perempuan sundal, karena yang beberapa hal yang penting rasanya perempuan lebih mudah mengampuni suaminya berzina, tapi kalau laki-laki rasanya susah. Ya. Yang kedua, maka ketika dia menikah dengan pelacur berarti dia siap nama baiknya akan menjadi tercemar. Makanya orang Jawa seringkali memilih pasangan itu pilih bibit bebet bobot, jangan lupa yang keempat babat kalau dia kaya ya. Enggak ya. Artinya kita melihat siapa pasangan kita, tetapi Tuhan memerintahkan Hosea menikah dengan perempuan pelacur. Nama baiknya hancur, kebahagiaannya hancur, bahkan mungkin pelayanannya juga terganggu. Saudara bisa bayangkan kehidupan seorang hamba Tuhan kalau dia bikin kesalahan, maka seringkali jemaat menghakimi dia no excuse. Tidak ada alasan. Sehingga mungkin kalau dia punya jemaat, Hosea ini jemaatnya tergoncang. Mungkin para pemimpin rohani gereja itu di tempat di mana ada nabi itu mulai terjadi perpecahan yang hebat. Artinya betul-betul Hosea dihabisi Tuhan. Tetapi itulah orang yang bukan kerja buat Tuhan, tapi siap dikerjain Tuhan. Jadi ukuran Tuhan berkenan kepada kita bukan apa yang kita lakukan, tetapi seberapa hati kita luas membiarkan Tuhan bekerja di tengah-tengah hidup kita. Dan saya percaya setiap apa yang Tuhan kerjakan selalu kontraproduktif dengan yang namanya kedagingan. Ya, bisakah kita mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita? Itu kehendak Tuhan. Ya, sebab pernah saya ungkapkan melepaskan hak yang paling berat dari seorang percaya bukan melepaskan uang. Banyak orang-orang yang gila dengan Tuhan melepaskan uang mereka. Artinya siap berkorban besar. Ada juga orang-orang yang siap melepaskan pekerjaan mereka. Sehingga tidak heran banyak artis-artis yang meninggalkan pekerjaannya, dia mau jadi pelayan Tuhan. Tapi yang paling sulit untuk melepaskan hak adalah melepaskan hak untuk marah. Ya, karena kalau kita sudah bisa melepaskan hak untuk marah, saya rasa ini adalah pelepasan hak yang paling hebat. Sebab kenapa? Yang namanya marah selalu mendapatkan pembenaran. Percaya sama saya, yang namanya kemarahan selalu mendapatkan pembenaran. Kenapa kamu marah? Karena begini-begini. Kenapa? Selalu. Nah, oleh sebab itu maka saya bilang hari ini, ketika kita bisa mengampuni, ketika kita bisa melepaskan hak, maka saya percaya orang-orang itu akan dikenal Tuhan. Jadi hari ini kasih Tuhan, jangan ukur parameter dikenal Tuhan dengan apa yang kau lakukan dengan Tuhan. Jangan berpikir kamu memberi uang kepada Tuhan dengan jumlah ratusan juta sudah dikenal Tuhan. Kenapa? Karena belum tentu orang yang seperti itu dikenal Tuhan. Sebab Alkitab catat dalam Matius 7 ayat yang ke-21, orang yang dikenal Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan kerja buat Tuhan, tapi siap diproses oleh Tuhan, dikerjain oleh Tuhan. Ya, yang kedua kita lihat, siapakah orang yang dikenal Tuhan itu? Kita lihat dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 20. Mulai ayat 19-nya, perhatikan. Mulai ayat 19-nya, perhatikan. Sampai ayat yang ke-20, 19-20 ya. Alkitab saya bilang begini, 2 Timotius 2 ayat 19 dan 20. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, perhatikan. Dan meterai ini membuat sesuatu menjadi berlaku secara hukum ya. Dikatakan dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa, apanya? Kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan yang terdapat dari perabot emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Dan yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 19 berkata Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Nah, ini idioms yang harus kita pahami.
Seringkali konsep kita punya Allah. Bicara masalah kepunyaan, kepemilikan, maka yang punya itulah yang punya otoritas. Saya punya anjing, maka anjing itu di bawah otoritas saya. Saya punya rumah, bahwa rumah adalah kepemilikan saya. Tetapi Alkitab catat dalam ayat 19, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi yang kedua konsepnya, orang yang dikenal Tuhan bukan orang yang memiliki Allah, tetapi yang dimiliki oleh Tuhan. Ya, bicara dimiliki berarti orang yang punya ketertundukan dengan Tuhan dengan sangat kuat. Kalau kita bicara sejarah yang kita pahami secara simpel mengenai istilah hamba. Dalam perjanjian lama, dalam budaya-budaya paternalistik pada puluhan abad yang lalu, maka bicara hamba, bicara masalah ebed dalam bahasa Ibraninya, doulos dalam bahasa Yunaninya, maka kita menemukan bahwa hamba itu tidak mempunyai hak hidup. Artinya hamba itu mau ditempel tato dengan besi panas seperti di sapi tidak boleh marah karena memang itu kepemilikan. Bahkan kenapa sampai Sarah menyerahkan Hagar kepada Abraham, karena kalau anaknya lahir secara hukum karena Hagarlah hamba, itu anak daripada Sarah. Nah, hari ini kalau kita mau dikenal oleh Allah, maka semakin hari kita harus menjadi miliknya Tuhan. Kita nggak boleh lagi hidup semau-mau kita. Kita seolah-olah yang mampu kita yang memiliki hidup, maka kita melakukan apapun cara hidup kita seperti apa yang kita mau, karena kita miliknya Tuhan. Seorang hamba tidak boleh melakukan sebuah perkara di luar sepengetahuan tuannya. Artinya hari ini kita sadar kalau kita mau menjadi yang dikenal oleh Tuhan, maka kita harus menjadi kepunyaan Allah. Dan kalau kita menjadi kepunyaan Allah, yang menarik nih, perhatikan. Kita akan dipercaya Tuhan. Selama ini kita punya konsep bahwa kita mengejar bagaimana kita dipakai Tuhan. Padahal grade yang tertinggi bukan sekedar dipakai Tuhan, tapi dipercaya Tuhan. Sebab banyak orang yang dipakai Tuhan belum tentu dipercaya Tuhan. Tapi orang yang dipercaya Tuhan pasti dipakai oleh Tuhan. Bedanya di mana? Contoh, orang yang dipakai. Mungkinkah seorang nyonya menyuruh pembantunya belanja sayur ke pasar? Mungkin. Nah, kalau bicara tadi dipakai dan dipercaya, kira-kira itu levelnya dipercaya atau dipakai? Maka saya percaya itu dipakai. Sebab kalau dia dipercaya, maka tidak pernah saya menemukan satu keluarga yang menikahkan anaknya dan kebetulan misalnya istrinya sakit. Nyonya orang ibunya dari mempelai ini sakit. Lalu suaminya bilang begini sama pembantunya, nyonya sakit nih, mau menikahkan mau pesta pernikahan sore ini. Inem bisa gak gantiin nyonya duduk di pelaminan sama saya? Maka tidak ada. Bicara hal-hal yang penting, bicara hal-hal yang mulia istilahnya, kita butuh orang yang dipercaya. Ya, contoh, kalau kita punya anak 5, kita sakit lalu kita mau ambil uang ke bank. Saya tanya, kita pilih nggak 5 dari 5 anak ini yang kita percaya? Sebab belum tentu semua anak dipercaya. Oh, kalau dia mau dikasih uang bisa berkurang, tapi kalau tip omongan bisa bertambah katanya. Kan idiomnya seperti itu. Tidak semua anak loh. Jadi untuk hal-hal yang penting Allah butuh orang yang dipercaya. Oleh sebab itu maka kita berikan catatan penting buat kita. Tidak semua orang dipakai Tuhan dipercaya Tuhan. Tetapi orang yang dipercaya Tuhan pasti dipakai Tuhan. Ya, jadi jangan bangga hanya sekedar dipakai Tuhan, tetapi kejarlah perkenan Tuhan sampai kita dipercayai. Bagaimana supaya dipercayai? Ayat 21-nya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia.
jika kita menyucikan diri hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat bukan hanya bicara apa yang kita lakukan loh. Tetapi motivasi membuat kita melakukan sebuah perkara itu juga bisa sebuah kejahatan. Contoh. Menurut Bapak Ibu benar gak gini? Kita membesarkan anak, kita biayain mereka, kita sekolahin anak kita segala layani dia dengan harapan nanti kalau kita tua anak kita yang ngurus. Kelihatannya baik. Tetapi itu kasih yang bersyarat. Betul gak? Nah oleh sebab itu maka motivasi ini juga menjadi parameter yang penting sebagai anak-anak Tuhan untuk kita dikenal Tuhan. Artinya kita mempunyai motivasi yang benar. Dalam apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kita, motivasi kita harus benar. Karena itu yang menjadi standar Tuhan mengenal kita ya. Yang ketiga, cepat karena waktunya ternyata udah mau habis juga ya. Yang ketiga, siapakah yang dikenal Tuhan? Kejadian 22 kita lihat. Ayat yang ke-11. Dan 12. Kejadian 22 ayat 11 dan 12 berkata demikian. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya ya Tuhan. Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lihat ayat 22 dikatakan ayat 12-nya, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui. Kata ku ketahui itu juga identik dengan kata mengenal. Ayub pernah bilang di Ayub 23:10, ia mengenal jalanku. Seandainya ia menguji aku, maka aku akan keluar seperti emas. Dari dua peristiwa ini kita mengambil kesimpulan orang yang dikenal Tuhan adalah orang yang siap diuji Tuhan. Ya. Nah anak-anak Tuhan hari ini kalau kita malas untuk ikut ujian yang Tuhan izinkan terjadi, nggak mungkin mengenal. Waktu kecil, papa saya dagang alat bahan kelontong ya seperti ember, lalu panci, gelas gitu. Zaman dulu ada gelas yang namanya Duralex, pernah ingat nggak? Bentuknya seperti itu. Duralex itu gelas yang kalau dijatuhkan anti pecah. Maka seorang sales untuk meyakinkan orang untuk membeli itu, dia siap demonstrasi gelasnya dijatuhkan ke lantai dan tidak pecah. Nah hari ini sebagai orang-orang yang mau dikenal Tuhan, kata kenal itu bicara masalah kualitas. Nah hari ini berarti kita harus siap diuji oleh Tuhan. Sebab tidak pernah ada pujian bisa mengalir dan muncul tanpa ujian. Nah bagaimana supaya kita bertahan dalam ujian? Sederhana, kita harus siap diproses Tuhan tanpa protes. Ayub bertahan sepanjang ujiannya karena dia benar dalam perkataan dari awal sampai akhir, dari pasal 2 sampai pasal 42. Ayub dikatakan benar dengan perkataannya. Lihat Abraham bukan tipe orang yang selalu berdebat dengan Tuhan ketika Tuhan perintahkan apa-apa. Dan hari ini saya percaya mulut kita, ukuran kita, orang yang dikenal Tuhan lewat ujian yang kita hadapi. Oleh sebab itu maka berjuanglah bersama dengan saya menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan.